Dia dengan angkuhnya merendahkan hakim, bikin ricuh. Bahkan ada kuasa hukumnya bernama Firdaus naik ke meja sidang, menginjak-injak meja sidang pengacara pakai jubah. Itu adalah pertama kali dalam sejarah pengadilan Indonesia. Dan tadi saya sudah kirim surat pengaduan ke Ketua Mahkamah Agung agar dia yang menginjak-injak meja sidang itu dilarang untuk praktek sebagai pengacara di seluruh wilayah hukum Indonesia. Karena ini masuk dari pertanyaan saya, kenapa saya bisa jadi di atas meja? Demi Allah, demi Rasulullah, kafir saya. Saya akan menjadi orang kafir kalau saya bohong. Ya, walaupun basic saya di bela diri. Saya taekwondo, boxer, dan pencak silat. Tapi saya nggak tahu cara saya naik bagaimana. Karena ini posisi sepi, di belakang meja, di belakang kursi, di sananya pengacara semua. Ini yang menjadi pertanyaan saya, mengagitasi pikiran saya. Karena secara tidak sengaja dan spontan saya tiba-tiba sudah ada di atas meja. Demi Allah, demi Rasulullah, wallahi, entah karena saya gelap mata, entah karena saya terlalu berlebihan ingin membela klien saya berdasarkan kuasa, sehingga saya tidak memperhatikan lagi bagaimana cara saya naik ke atas meja. Makanya saya meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuka CCTV. Video yang ada yang viral, memang ada yang melompat dari meja. Ya, menurut saya sebagai advokat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Terlepas itu adalah sidangnya sudah berhenti atau sudah berjalan, tapi kan tidak perlu kita melompat. Nggak ada alasan yang khusus dia melompat meja itu. Nah, persoalannya sekarang adalah ini kan organisasi yang seharusnya mengambil tindakan terhadap seperti itu. Apakah itu dianggap melanggar kode etik atau tidak? Karena kami sebagai lawyer, ya, ini saya bicara lawyer dulu, jadi banyak yang sudah lagi cuti ini. Kami tidak bisa mengatakan orang lain itu melalui media orang itu melanggar kode etik. Jadi kalau saya temukan Anda melanggar kode etik, saya bilang saya akan laporkan dia karena melanggar kode etik. Itu pelanggar kode etik. Saya ini melanggar kode etik. Seseorang advokat yang menuduh seseorang melanggar kode etik dan disampaikan kepada media massa, itu adalah pelanggar kode etik. Jadi kalau saya mau rasa ada orang lain melanggar kode etik, saya nggak lapor kepada wartawan, saya lapor ke Dewan Kehormatan. Nah, itu soal Dewan Kehormatan mau umumkan, silakan gitu. Nah, jadi saya bicara secara umum aja, ya, bicara umum, ya, tidak menunjuk kasus tertentu, bahwa secara umum bahwa kalau seorang advokat itu wajib dia menghormati satu teman sejawatnya. Jadi sesama advokat pun harus saling hormati antara sesama penegak hukum. Dan ketiga, menghormati pengadilan. Itu mandatori. Detik-detik kacamata Firdaus terbang. Kau bicara sangat buruk. Saya pikir sebenarnya orang yang bila sepenjara, Soekarno sepenjara, demi hukum saya bicara orang pikir tapi kerja. Saya main-main. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang Rasman lawan Hotman Paris ricuh di sidang. Ini kata DPR, mendegradasi marwah persidangan. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Masuk penjara. Saya tidak main-main. Kau bicara di media, punya data, punya fakta, punya rekaman tentang perilaku saya. Kenapa kau tidak meminta agar sidang itu terbuka untuk umum supaya kita buka-bukaan? Karena secara logika hukum, orang yang sehat, yang senantiasa, yang takut berhadapan dengan korban ketika diperiksa adalah terdakwa. Ini saya yang nantang terbuka, kok kau malah sepertinya tidak dukung untuk terbuka. Saya sebagai terdakwa minta ke Yang Mulia Majelis Hakim untuk dibuka, tapi kok malah hakim mengatakan tertutup. Ada apa? Pertanyaannya,
tidak patuh pada hakim karena kami curiga sejak dari awal hakim tidak netral di negara ini. Apa tidak belajar kalian dengan kasus Ronald Tanur? Apa tidak belajar kalian dengan kasus mantan ketua BN? Apa tidak belajar dengan kasus Zalno? Terus apa yang boleh saya lakukan terhadap kalian? Kalau begini caranya, tangkap saya, penjarakan, bilang karena Anda melawan Hotman, manusia bersih, manusia kuat, maka tidak perlu dihukum, penjarakan Rasman. Tenang, selesai kasus ini. Jangan kalian kira saya student, doktor dan master di luar negeri. Saya tahu dan saya Rasman hari ini, petarung negara ini, pejuang negara ini, hukum harus tegak lurus dan saya yakin bahwa konsep hidup jelas berani melawan kezaliman. Jadi bukan main-main, bos. Kasus ini sejak tahun 2022 sudah dilaporkan. Kasus remeh-temeh 34 bulan baru masuk persidangan. Di mana pengawas masing-masing? Di mana Kompolnas? Di mana Kabid Propam? Di mana Komisi Pengawasan Kejaksaan? Saya bertemu dengan jaksa petinggi 3 kali. Ada istri saya, ada saksi lain. Anda bilang tidak cukup unsur, tapi ada dorong informasinya. Kau bicara, saya akan buka. Kalian pikir Rasman ini takut? Nah, kalau ada Buya masuk penjara, Soekarno masuk penjara, demi hukum saya lebih gila dari Alvin Lim dan tidak takut masuk penjara. Saya tidak main-main. Kalian belum tahu saya. Saya tidak main-main di kasus ini. Ini harga diri saya. Saya belajar hukum. Diajarkan senior saya. Fiat Justitia Ruat Solum. Kata guru saya. Kata dosen saya. Kata instruktur saya ketika saya melakukan pendidikan advokat. Bang Otto Hasibuan, ada rekaman videonya. Jangan takut jadi pengacara. Enak aja Hotman bilang, sahabat saya, Bapak Otto Hasibuan, tolong supaya saudara Firdaus tidak bersidang. Urusan apa Wamenko di urusan saudara Firdaus? Salah apa dia? Jadi kami tidak pernah menyentuh hakim. Kalau kalian bawa solidaritas hakim di kasus ini, satu saja pertanyaan dari saya. Buktikan hakim bersih seperti malaikat sehingga kami harus tunduk kepada kalian dan kami nurut dengan kemauan kalian. Tapi kalau kalian juga kotor, mari kita mengoreksi diri masing-masing. Kalau masuk penjara emang mati, tidak mati di penjara. Mati kata Tuhan, dan mati. Ini terima kasih saya yang besar Pak Ketua. TV One mengungkap ini luar biasa. iNews luar biasa. Metro TV luar biasa. CNN luar biasa. Kompas TV luar biasa. Media streaming dan YouTube, podcast, online semua memberitakan. Ini adalah perlawanan para lawyer terhadap hakim yang menganggap dirinya paling hebat, tapi banyak koruptor dan disuap dan masuk penjara bahkan 1 triliun. Sayang kita para pengacara. Ikatan Dokter Indonesia kalau dipanggil anggotanya dia berdiri tegak untuk anggotanya. Ikatan Notaris Indonesia kalau dipanggil anggotanya berdiri tegak untuk anggotanya. Tapi kita para lawyer, sakit hatimu kepada Rasman. Kau tuangkan tanpa dasar pikiran yang sehat. Di mana solidaritas kau? Tidak ada Rasman, hukum akan seperti ini di pengadilan. Karena mereka berpegang yang diputuskan hakim. Itulah yang paling benar. Hakim memutuskan Ronald Tanur tidak bersalah, tapi ditangkap oleh kejaksaan. Apakah itu bukan sebuah perbuatan yang mencari marwah dari Mahkamah Agung? Jangan begitu.
Jadi, ini tidak main-main. Saya pernah ngomong kepada istri saya, Bu Ade dengan Bu Eni, saya siap meninggalkan Indonesia. Saya ditawar mengajar di kampus saya. Saya tidak perlu tinggal di Indonesia. Saya tinggalkan karena hukum bobrok, menghukum orang tidak bersalah, dipaksakan, bareskrim, kejaksaan sampai peradilan. Saya benar demi Allah ini. Saya bukan orang bersih. Maka bapak-bapak, kami sudah mengatur jadwal. Hari Senin kami akan ke Mahkamah Agung, lanjut ke KY, lanjut ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, lanjut ke DPR RI, lanjut ke Pengadilan Tinggi, lanjut ke... Sidang kasus pencemaran nama baik dengan Rasman Arif Nasution berakhir ricuh. Kericuhan melibatkan pengacara kondang Hotman Paris, bahkan kejadian ini menjadi viral. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Nasdem Rudianto Lalo turut menyoroti adanya kejadian tersebut. Menurutnya adanya kejadian tersebut telah mendegradasi marwah persidangan. Menurutnya adanya kejadian tersebut pasti karena ada penyebabnya. Ia menyoroti sikap majelis hakim yang memimpin jalannya persidangan tersebut. Untuk itu, kata dia, Mahkamah Agung perlu turun tangan mengevaluasi persidangan agar marwah persidangan ke depan bisa terjaga. Ia pun mendesak Ketua MA Sunarto ke depan untuk bisa membenahi sistem peradilan Indonesia. Ini yang kita desak supaya pimpinan Mahkamah Agung, pertama desakan saya selaku Komisi 3 mendesak Mahkamah Agung untuk sungguh-sungguh membenahi peradilan kita. Mendesak Mahkamah Agung untuk membenahi, menjaga marwah, kewibawaan, kehormatan peradilan kita. Jangan biarkan ini terjadi, ungkapnya. Karena ini selain merusak kewibawaan pengadilan juga tentu mempengaruhi kemandirian, independensi seorang hakim di lingkungan peradilan kita. Ini yang kita harapkan kepada pimpinan Mahkamah Agung, sambungnya.